Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk keluargaku di dalam Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi bahwa kita sudah melewati beberapa waktu di 2026 ini. Dan tentunya kita sudah mulai mengalami hal-hal yang bukan hanya berkat, tetapi juga tantangan juga sudah mulai menampakkan diri. Betul apa betul? Dan keluargaku di dalam Tuhan, di awal 2026 kita mengalami euforia. Harapan kita tinggi untuk meraih kemenangan di 2026. Betul apa betul? Kita bersiap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Betul apa betul? Kita semangat. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, kaki kita harus juga menginjak kepada realita kehidupan ini. Jangan seperti balon yang terbang, dihembus angin, tetapi tidak ada jangkarnya, sehingga kemana-mana. Dan hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tesalonika 3. Ayatnya mulai yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Katakan haleluya. 1 Tesalonika adalah suratan yang diilhamkan oleh Tuhan untuk dituliskan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika. Pada waktu Rasul Paulus membelokkan langkahnya karena Tuhan yang melarang dia ke Asia pada waktu itu, sehingga dia mengarahkan ke Makedonia. Di kota Tesalonika, Rasul Paulus mendirikan gereja. Dia datang ke sinagog orang Yahudi, dia memberitakan tentang Yesus. Dia memberitakan tentang perjanjian lama, tentang hukum Taurat. Dan dia memberitakan tentang Yesus yang menggenapkan hukum Taurat itu. Dia memberitakan tentang Yesus yang sudah menebus dosa semua umat manusia. Yang mati di kayu salib. Yang bangkit kembali mengalahkan maut dan naik ke surga. Dan oleh karena itu beberapa orang Yahudi dan mereka bertambah banyak. Akhirnya terbentuklah gereja di Tesalonika. Tetapi kemudian Rasul Paulus meninggalkan kota Tesalonika. Dan setelah beberapa saat meninggalkan kota Tesalonika, Rasul Paulus mengirimkan Timotius, anak rohaninya, untuk melihat gereja yang baru, yang masih muda di Tesalonika. Bagaimana keadaan gereja ini? Dan kemudian Timotius mengabarkan kepada Rasul Paulus bahwa gereja yang dibangun di Tesalonika bertumbuh dengan sangat baik. Jumlah mereka bertambah banyak, kasih mereka begitu erat sesama, saling membantu.
Dan kemudian karena laporan dari Timotius inilah Rasul Paulus menuliskan surat 1 Tesalonika. Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi nggak salah juga memuji orang ya. Haleluya. Jangan anti memuji orang. Amin. Ada yang bilang nanti kalau dipuji dia nanti jadi besar kepalanya. Jemaat Tuhan di Tesalonika dipuji oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga memuji Timotius. Nggak salah. Orang tua puji anakmu yang sudah melakukan pekerjaan yang baik. Jangan anakmu pulang ke rumah mabok terus, wih hebat anakku sudah bisa mabok, ya jangan ya. Tapi kalau nilainya bagus di sekolah, kemudian dia baik, dia melakukan pekerjaan dengan baik, kenapa tidak dipuji? Haleluya. Kita juga bersyukur dan memuji semangat anak-anak muda remaja di sidang Jemaat GPDI Pemenang ini, yang sudah dengan tulus melayani Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji. Puji. Tetapi pujian kita harus dengan tulus. Katakan amin. Kalau kita ketemu dengan sesama jemaat Tuhan juga puji. Ih, bajunya bagus. Ih, senyum kamu bagus. Tapi pujian harus dengan tulus. Katakan amin. Bukan pujian untuk menyindir. Sekarang ini kalau kita lihat keluargaku, ada banyak orang begitu dipuji. Saya pernah beberapa kali memuji ada orang-orang yang berbeda. Dan setiap kali saya puji dia, reaksinya apa? Ah, bapak ini muji terus mau dijatuhkan ya, pasti mau dijatuhkan lagi. Karena dia tidak pernah menerima pujian yang tulus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memuji orang juga dengan tulus. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan pelit-pelit pujian. Jangan pelit-pelit pujian. Karena Rasul Paulus juga memuji sidang jemaat Tuhan di Tesalonika. Dan Rasul Paulus juga memuji pekerjaan daripada Timotius. Dan di dalam surat 1 Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja yang dibentuk di Tesalonika, selain daripada pujian yang menguatkan, Rasul Paulus juga menekankan kepada satu hal. Dan kalau kita lihat itu ada di dalam ayatnya yang ke-12, yang ke-13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus dengan semua orang kudusnya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika dan juga mengingatkan kita semua bahwa siap atau kita tidak siap pun Tuhan Yesus Kristus pasti datang. Katakan amin. Tuhan Yesus Kristus pasti datang. Banyak orang Kristen lupa dengan fakta ini. Karena ini adalah topik khotbah yang sangat tidak populer di kalangan orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen ingin mendengarkan khotbah tentang berkat. Tentang 5 hal untuk membangun keluarga yang berhasil. 3 cara untuk sukses secara financial, secara keuangan. Semua tentang berkat. Tetapi lupa dengan fakta bahwa siap atau tidak siap, Tuhan Yesus Kristus pasti datang. Pasti. Pasti. Dan ada banyak juga pendeta-pendeta yang mulai tidak nyaman mengkhotbahkan ini.
karena tidak mau kehilangan jemaat. Keluargaku di dalam Tuhan, di tempat ini khotbah firman Tuhan tidak pernah dirancang untuk menarik banyak orang. Tetapi khotbah firman Tuhan di tempat ini, itu semua berdasarkan ilhaman Roh Kudus untuk merubahkan orang. Katakan amin. Merubahkan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluargaku, jangan nanti dengan khotbah-khotbah yang di luar berkat. Amin. Haleluya. Karena hidup ini bukan cuma berkat. Ada satu hal yang pasti. Tuhan Yesus Kristus pasti datang kembali. Ada satu hal yang pasti. Keselamatan kita harus kita perjuangkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Ada 3 hal yang kita harus lihat pada saat ini, pada pagi hari ini, untuk menyambut dan bersiap bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena dikatakan di sini, kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dengan kata lain, kita harus dalam keadaan siap kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Mungkin banyak yang berpikir, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali masih lama. Bagaimana dengan kematianmu? Yakin kematian masih lama? Yakin? Ada anak muda umur 16 tahun, famili saya langsung meninggal dunia. Dia naik sepeda motor, bukan karena ditabrak, tapi karena masuk got. Ya, pada waktu itu pembangunan got di mana-mana di Medan ya. Dia masuk ke situ, kecemplung dan mati. Nggak ada yang tahu kematian kita. Ada pendeta yang dengan berapi-api memberitakan firman Tuhan dan kemudian mati di mimbar. Kita tidak tahu kapan kematian kita. Tetapi kematian adalah hal yang pasti. Katakan amin. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah pasti. Sehingga kita harus dikuatkan. Harus dikuatkan. Katakan amin. Katakan haleluya. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah supaya kita hidup kudus. Amin. Supaya tak bercacat dan kudus. Supaya tak bercacat dan kudus. Di dalam ayat yang berikutnya, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan supaya kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang tetap kamu turuti, tetapi bahkan melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Keluargaku di dalam Tuhan, ada orang lupa untuk hidup kudus. 1 Tesalonika 3 tadi, kembali tolong ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Katakan amin. Kudus di dalam pernikahanmu. Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangan. Apakah pernikahanmu masih kudus? Yakin? Haleluya. Siapa di sini pemuda remaja? Apakah hidupmu masih kudus? Yakin? Haleluya. Firman berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Karena firman berkata, kuduslah sebab aku kudus.
kuduslah sebab aku kudus. Tubuh kita, hidup kita harus kudus. Katakan amin. Karena kalau Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali dan kita tidak didapatin hidup kudus, maka kita tidak akan menerima keselamatan itu. Ada pernah orang mencela saya pada waktu saya katakan hal ini. Orang tersebut pendeta juga. Dia bilang apa? Dia bilang saya tidak punya otak. Karena keselamatan hanya diperoleh dengan darah Yesus, bukan dengan perbuatan kita. Dia katakan saya salah dalam memberitakan firman. Saya katakan, kalau saya menerima darah Yesus, maka saya selamat. Betul? Haleluya. Haleluya. Dan kemudian saya langsung mati, maka saya tidak perlu menjaga kekudusan saya. Enggak perlu. Karena sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan kemudian langsung mati. Pertanyaannya keluargaku, apakah sesudah menerima darah Yesus kita langsung mati? Langsung mati kah? Siapa di sini yang sudah mati? Nggak ada. Siapa di sini yang masih hidup sesudah menerima darah Yesus? Maka firman berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katakan amin. Dengan menjaga kekudusan hidupmu. Karena Tuhan berkata, kuduslah sebab aku kudus. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Tubuh itu dari mana ke mana? Tubuh itu dari mana ke mana? Dari ujung rambut sampai pinggang kah? Sampai ujung kaki. Berarti termasuk pikiran kita harus kudus. Itu kenapa firman berkata, fikirkanlah hal-hal yang suci, yang mulia, yang patut dipuji, yang mendatangkan kebajikan, yang sedap didengar. Pertanyaannya, apakah pikiran kita kudus? Banyak yang berpikir menjaga kekudusan adalah soal tidak berzina secara jasmani, tidak selingkuh, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Keluargaku di dalam Tuhan, menjaga pernikahan adalah juga termasuk tidak selingkuh, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Haleluya. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan mulut kita sepanjang pernikahan kita? Apakah kita memaki istri, memaki suami dengan kata-kata kotor? Apakah mulut kita bukan bagian dari tubuh kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus? Ada banyak orang salah berpikir tentang kekudusan. Firman berkata, kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Haleluya. Pikiran. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan. Saya tidak pernah menelan omongan orang. Iya, dia mulutnya aja kayak gitu, tapi hatinya enggak kok. Kalau keluar dari mulut itu karena dari pikirannya. Dia maki-maki itu cuman sekedar maki-maki aja kok. Tapi hatinya baik. Baik maho. Kalau itu tidak ada di pikirannya, itu tidak akan diucapkannya. Dia mengucapkan karena itu ada di pikirannya.
Pikiran kita kuduskan. Perbaharui di dalam Kristus. Katakan amin. Mulut kita kuduskan. Lidah yang kita pakai untuk memuji Tuhan di gereja, di punguan, di rumah, jangan pernah kita pakai untuk menggosipkan, untuk menjelekkan orang. Jangan pernah kita pakai untuk memaki orang. Jangan pernah kita pakai untuk mengatakan hal-hal kotor. Lidah. Lidah bagian tubuh kah? Bagian tubuh? Ada di sini yang lidahnya bukan bagian tubuhnya? Mana lidahmu? Aduh, aku simpan di dalam lemari. Kenapa? Itu bukan bagian tubuhku. Ada? Tidak. Tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki kudus. Kudus. Ada banyak keluarga Kristen hancur karena tidak ada kekudusan. Iya, tapi kan gak pernah selingkuh, gak pernah berzina, gak pernah meneko-neko. Iya, tapi bagaimana dengan mulut kita, pikiran kita, kasih kita? Sementara firman berkata supaya kita tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah, karena Allah adalah kudus. Amin. Haleluya. Hal yang pertama adalah dari kita sendiri ke dalam kita sendiri, yaitu dengan menjaga kekudusan kita. Katakan amin. Menjaga kekudusan kita. Katakan amin. Untuk pemuda remaja, kalau pacarmu mengajak engkau untuk berzina, putuskan. Putuskan. Jangan takut kehilangan jodoh. Takutlah kalau kehilangan Tuhan. Katakan amin. Karena kalau engkau kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segalanya dalam hidupmu. Kalau engkau hanya kehilangan jodoh, Tuhan pasti gantikan dengan yang jauh lebih baik. Katakan amin. Katakan haleluya. Iya, Tuhan pasti gantikan dengan yang jauh lebih baik. Apabila kita berkomitmen menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan takut. Kalau pacarmu sudah mulai menggandeng pinggangmu, tepiskan tangannya. Tiang listrik sana lah gandeng, bilang. Betul? Betul? Ada yang bilang, kalau nggak gituan, kalau kita nggak gituan, nggak melakukan hubungan seks, berarti kamu nggak cinta sama aku dong. Aku lebih cinta sama Yesus daripada samamu. Katakan. Amin. Haleluya. Karena engkau dan aku tidak tahu kapan Yesus datang. Karena engkau dan aku tidak tahu kapan kematian itu datang. Jaga kekudusan kita. Haleluya. 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 Sekarang banyak perselingkuhan melalui Facebook. Kaulah bulan, kaulah bintang. Aduh, udah kelepak-kelepak dia hanya baca itu. Padahal yang nulis itu cuman pendusta. Sekarang banyak perselingkuhan di mana-mana. Betul apa betul? Enggak cuman yang pacaran selingkuh, yang sudah menikah pun selingkuh. Betul apa betul? Kalau yang sudah menikah, hati-hati. Perceraian bukan jawaban. Katakan amin. Katakan amin. Karena engkau boleh saja bercerai, tapi sebelum pasangan ceraimu mati, engkau tidak boleh menikah lagi. Itu sudah digariskan oleh firman Tuhan. Ya gak apa-apa aku cerai. Nanti aku tiap hari berdoa supaya Tuhan cabut nyawanya.
Emangnya Tuhan itu pembunuh bayaran kita? Hati-hati. Itu kenapa dikatakan firman Tuhan, kasih menutupi banyak kesalahan. Pertahankan pernikahanmu, pertahankan di dalam kekudusan. Haleluya. Haleluya. Yang pacaran, yang masih muda, yang pacaran. Kalau pacarmu selingkuh, putuskan. Sebelum nanti sesudah menikah kalian berulang lagi selingkuh. Putuskan. Sion mungkin bilang, wah pacarku gak selingkuh, aku kok yang selingkuh. Daripada sesudah menikah, pacaran aja udah selingkuh. Begitu menikah, kira-kira kemungkinan besar berulang lagi gak? Pada saat berulang lagi perselingkuhan, engkau yang bingung, mau dicerain aku gak bisa nikah lagi sebelum dia mati. Mau diterusin sakit hati terus tiap hari. Putusin. Amin pemuda remaja. Haleluya. Haleluya. Jangan khawatir gak dapat jodoh yang bagus. Lihat saya. Kayak genderuwo gini tampangnya. Bisa dapat istri kayak bidadari. Itu kenapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Amin. Jaga kekudusanmu, dan kekudusan itu menyangkut seluruh tubuh kita. Pikiran kita, telinga kita, mulut kita, langkah kita, perbuatan tangan kita harus kudus. Saya pernah ngobrol-ngobrol ya di dalam satu kumpulan, dan kumpulan ini adalah kumpulan orang-orang yang menurut saya sudah kenal Tuhan. Tetapi di dalam obrolan tersebut, akhirnya mereka ini, saya dengan istri waktu itu ada di situ. Mereka ini akhirnya mulai membicarakan kejelekan si anu. Mulai membicarakan kejelekan hamba Tuhan yang ini, hamba Tuhan yang itu. Bahkan mulai menjelekan pimpinan majelis daerah, pimpinan majelis pusat. Saya langsung katakan stop, ganti topik atau kami pulang. Saya tidak nyaman ada di lingkungan yang menjelekkan seseorang, saya katakan. Apalagi menjelekkan pimpinan rohani kita. Saya jelas katakan, saya nggak takut. Saya lebih bagus kehilangan mereka. Saya lebih bagus kehilangan komunitas itu daripada kehilangan Tuhanku. Karena saya harus menjaga kekudusan telingaku. Karena telingaku adalah bagian dari tubuhku. Amin. Ada di sini yang telinganya tinggal di rumah? Enggak. Telinga kita bagian dari tubuh kita. Supaya kita tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Amin. Hal yang pertama, jaga, peliharakan kekudusanmu. Hal yang kedua, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 mulai. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dengan kata lain, kita menantikan kedatangan Yesus Kristus datang kedua kali dengan tetap produktif, katakan amin. Dengan melakukan pekerjaan kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Haleluya.
Dulu orang Kristen dikenal karena rajin, karena disiplin, karena jujur dalam melakukan pekerjaan. Sekarang sangat menyedihkan karena orang dunia yang tidak kenal Tuhan bahkan lebih rajin, lebih bisa dipercaya, lebih disiplin di dalam pekerjaannya. Bagaimana orang luar melihat Kristus dalam kita? Kalau mereka melihat kita malas-malasan, mereka melihat kita tidak ada kedisiplinan, mereka melihat kita tidak ada kejujuran di dalam melakukan pekerjaan kita. Sehingga dalam menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang kita tidak tahu kapan, kita tetap harus hidup kudus dan tidak bercacat. Dan yang kedua adalah kita melakukan pekerjaan kita dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Hal yang pertama tadi di dalam menunggu menanti kedatangan Yesus Kristus apa? Hidup kudus, katakan amin. Hal yang kedua apa? Produktif. Ayat 11 1 Tesalonika 4, dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, untuk mengurus persoalan-persoalan orang kah? Atau persoalan-persoalan sendiri? Dan bekerja dengan tangan seperti yang kami pesankan kepadamu. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Yang berdagang, berdaganglah dengan segenap hati, lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang bekerja sebagai pegawai, bekerjalah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang sekolah, yang kuliah, belajarlah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Malu anak Tuhan kalau rapotnya kayak bunga apa ini? Bunga merah. Semua merah. Gitu kuliah, tiba-tiba laporan nilainya jadi orang Batak. Malu jadi anak Tuhan. Haleluya. Malu jadi anak Tuhan yang malas, karena firman berkata, siapa yang malas hendaklah ia tidak makan. Ada orang berpikir, Tuhan Yesus kan datang yang kedua kali itu sebentar lagi, ya udahlah aku bermalas-malasan. Tidak, firman berkata lain. Dalam menanti kedatangan Yesus kedua kali, kita harus produktif. Katakan amin. Kita harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Kita harus hidup tenang. Jangan hidupnya penuh dengan pertengkaran ke sana kemari. Ada orang Kristen, hidupnya tidak pernah luput dari pertengkaran. Ada suami istri, tidak ada hari tanpa pertengkaran. Padahal firman berkata, dalam menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, siap atau tidak siap, kita harus hidup tenang. Katakan amin. Mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jangan lebih sibuk mengurus persoalan orang daripada persoalan sendiri. Haleluya. Dengan kata lain, jangan lebih sibuk meleter. Tahu meleter? Menggosip. Isyanu sana kerjanya, kemarin barusan saya semalam saya ada duduk di satu tempat, dan kemudian di sebelah saya itu lagi ngobrol sama temannya. Dia katakan, Isyanu sana lihatlah. Dia kerjanya ada berapa itu karena dia miskin, karena dia nggak punya uang, karena dia butuh uang kali. Lah pekerjaan orang dia urusin, pekerjaan dia tidak dia urusin. Urus pekerjaan kita. Haleluya. Urus keluarga kita.
Jangan cuma ngomongin keluarga orang, jangan cuma ngomongin anak orang, jangan cuma ngomongin suami orang, jangan cuma ngomongin pekerjaan orang, tetapi urus keluarga kita masing-masing, urus anak, urus suami, urus istri, urus ekonomimu baik-baik dan hiduplah tenang. Amin. Amin. Haleluya. Dan ada satu pekerjaan yang sering dilupakan oleh orang Kristen, yaitu memberitakan Injil kebenaran kerajaan Allah. Katakan amin. Kapan terakhir kali engkau membicarakan Yesus kepada orang lain? Kapan terakhir kali engkau membicarakan keselamatan kepada orang lain? Kapan ya? Waktu itu anak ayamku masih kecil. Sekarang anak ayamku itu sudah besar, sudah dipotong, sudah dimakan. Kayaknya gak ingat aku saking lamanya. Pekerjaan yang dimaksud di sini bukan hanya pekerjaan kita untuk menghasilkan ekonomi, tetapi juga pekerjaan, kewajiban, mandat kita sebagai warga kerajaan Allah untuk memberitakan Injil kebenaran kerajaan Allah. Katakan amin. Untuk merampas jiwa-jiwa dari api itu. Katakan amin. Untuk menceritakan kesaksian pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menceritakan tentang Yesus gunung batu kita, perisai kita yang akan datang. Di jubahnya dan di pahanya tertulis Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan ini bukan cuma kepada orang tua, tetapi juga kepada pemuda remaja. Ceritakan tentang Kristus. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan egois sehingga kita meninggalkan kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku baca firman, yang penting aku berdoa. Keluargaku, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus. Ada kewajiban. Yuk kita lihat di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan haleluya. Dan ini adalah tugas kita. Ini adalah tugas kita. Ada yang berkata, itu kan tugas pendeta. Itu kan tugas gembala. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Katakan amin. Memberitakan Injil kerajaan bukan hanya tugas rasul, bukan hanya tugas nabi, bukan hanya tugas guru, gembala, penginjil, tapi tugas kita semua. Katakan haleluya. Tetapi rasul, nabi, penginjil, gembala, guru diutus Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan, supaya mampu, supaya mengerti firman, supaya paham dan menghidupi Injil kerajaan Allah itu untuk memberitakannya. Siapa di sini yang merasa dirinya orang-orang kudusnya Allah? Boleh angkat tangan? Enggak ada?
Cuman saya orang kudusnya Allah di sini. Cuman Nantulang Grace orang kudusnya Allah di sini. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dan pada saat kita dikuduskan oleh darah Yesus, kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Siapa di sini yang merasa dirinya orang-orang kudusnya Allah? Angkat tangan. Katakan haleluya. Karena kalau engkau tidak dikuduskan oleh darah Yesus, engkau bukan hanya tidak orang-orang kudusnya Allah, tetapi engkau juga tidak menerima keselamatan itu. Tetapi sesudah dikuduskan oleh darah Yesus, gembala, penginjil, pengajar, rasul, nabi dikirim Tuhan untuk memperlengkapimu, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Produktiflah. Bukan hanya produktif di dalam pekerjaanmu di dunia ini untuk menghasilkan ekonomimu, tetapi produktiflah juga untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Produktiflah di dalam bersaksi tentang kebaikan Kristus. Produktiflah untuk menceritakan tentang Kristus. Tetapi untuk itu, orang harus lihat bahwa kita adalah benar-benar warga kerajaan Allah yang hidupnya kudus. Amin. Haleluya. Dan hal yang ketiga adalah kita harus berjaga-jaga. Kita bisa melihat di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Selanjutnya, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Haleluya. Haleluya. Dan untuk itu kita harus berjaga-jaga. Amin. Amin. Ayat yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang-orang malam, dia rohaninya tidur. Anak-anak terang, dia tetap berjaga-jaga. Haleluya. Dia berjaga-jaga di dalam kekudusannya. Dia berjaga-jaga di dalam perbuatan baik dan benarnya. Dia berjaga-jaga di dalam menjaga keselamatannya. Dia berjaga-jaga di dalam bekerja produktif, bersungguh-sungguh untuk menjadi kesaksian bagi orang. Dan juga dia berjaga-jaga dengan memberitakan Injil kerajaan Allah. Keluargaku, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dikuduskan dengan kuasa darah Yesus, kita adalah warga kerajaan Allah. Katakan amin. Tetapi jangan lupa, kerajaan Allah itu akan dicabut dari orang-orang yang tidak mau berbuah. Yang tidak mau berbuah. Ada begitu banyak orang Kristen di luar sana yang hidupnya tidak mau berbuah. Haleluya. Itu kenapa saya katakan khotbah seperti ini sangat tidak populer. Orang mengharapkan khotbah tentang berkat. Orang mengharapkan tentang motivasi. Orang mengharapkan cara untuk hidup berhasil secara keuangan. Orang berharap khotbah tentang berhasil di dalam membangun keluarga. Tetapi ini adalah fakta bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali. Adalah fakta bahwa hidupmu akan berakhir. Amin. Ada di sini yang hidupnya tidak akan berakhir di dunia ini. Kalaupun Yesus belum datang kedua kali, kematian akan menjemput kita. Untuk itu bersiaplah. Karena siap atau tidak,
Tuhan Yesus Kristus pasti datang. Pasti datang. Haleluya. Haleluya. Jagalah kekudusanmu. Produktiflah di dalam melakukan pekerjaanmu untuk menghasilkan ekonomimu dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, dengan segenap hati sama seperti melakukan untuk Tuhan. Dan produktiflah di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang keselamatan itu, memberitakan tentang perubahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, memberitakan kesaksian-kesaksian kemenangan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu bukan hanya pekerjaan kita, itu kewajiban kita, itu mandat yang diberikan Allah Bapa sebagai pemilik Kerajaan Allah kepada kita, warga Kerajaan Allah. Katakan amin. Dan berjaga-jagalah, karena Kristus datang seperti pencuri di waktu malam. Berjaga-jagalah. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini bukan roti lagi. Tuhan sudah rubahkan ini menjadi tubuh Yesus. Ini bukan strup lagi. Tuhan sudah merubahkan menjadi darah Yesus. Pada saat kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan sikap yang layak, dengan iman, maka kekuatan dari Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah berpikir aku enggak sanggup menjaga kekudusanku. Memang kita tidak akan sanggup kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Karena Roh Kudus bukan memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan roh kekuatan. Ada kekuatan di dalam kita. Ada hikmat di dalam kita. Untuk hidup kudus. Untuk bekerja produktif dan sungguh-sungguh. Untuk memberitakan Injil kebenaran Kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Untuk berjaga-jaga. Sehingga pada waktu Yesus datang, pada waktu kematian menjemput, mana yang lebih dulu? Kita telah siap. Katakan amin. Haleluya. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Katakan haleluya. Karena firman berkata, barang siapa yang tidak mengampuni kesalahan saudaranya, maka Allah Bapa di surga pun tidak akan mengampuni dosanya. Amin. Kami mengundang pemain musik, singers. Dan keluargaku, setiap kali perjamuan kudus kita tidak ada melakukan altar call. Karena pada saat kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman, dengan sikap yang layak, kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, kita membuang akar pahit kebencian, dendam kita. Maka kuasa Tuhan bekerja. Amin. Maka kekuatan dari Tuhan ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kami undang pelayan perjamuan. Haleluya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa.